Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, teman-temanku semuanya? Sehat-sehat, bahagia selalu. Semoga ya kalian baik-baik saja, bahagia selalu, ada dalam selalu lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya ya. Amin, amin. Kita ketemu lagi di pagi hari ini, di hari Minggu ya. Semoga kalian dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya, amin ya. Mohon maaf suara aku agak serak-serak begini, lagi sakit tenggorokan. Oke, ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu tarot secara general reading ya. Energi banyak orang, bisa cocok bisa enggak, bisa juga beberapa saja yang cocok, bisa juga terbolak-balik ya. Timeless waktunya saat ini atau yang akan datang ya. Aku ambil tema tentang ketika kamu jauh dari seseorang ini atau ketika kamu jauh dari dia ya. Apa yang dia lakukan atau apa perasaan dia dan pikiran dia ya. Oke. Di sini ada seseorang merasa sedih, galau karena merasa tidak ada usahanya dari pihak kamu untuk mencari atau mengejar lagi gitu ya. Jadi perasaannya tuh kayak kesepian aja, sepi yang mendalam gitu ya. Ya dia juga di sini ada ya bertanya-tanya, kok kamu nggak berusaha untuk berinteraksi, kok kamu nggak berusaha untuk menunjukkan perhatian lagi ya. Ada yang bingung kan di sini, muncul perasaan bingung ya, karena dia merasa kamu semakin berjarak aja, semakin jauh tanpa ada alasan yang jelas ya, seperti itu. Aduh maaf, suara-suaraku nih serak. Terus ada pikiran yang apa ya, mungkin mengalihkan gitu ya, atau menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri juga ada seseorang nih ya, untuk berusaha mengalihkan perhatian dengan menyibukkan diri pada pekerjaan atau masalah finansial. Tapi ya meskipun berusaha fokus pada hal-hal lain, pikirannya ya selalu kembali sama kamu. Setiap kali dia mencoba untuk melupakan kamu, kenangan atau perasaan terhadap kamu itu tetap hadir, membuatnya merasa kayak terjebak aja dalam kebingungan. Nah, seperti itu. Di dalam pikirannya ini, seseorang ini perasaannya berputar-putar. Ya, kayak stres gitu. Ya. Seseorang ini bertanya aja dalam hatinya, kamu sudah move on ya? Apakah ada sesuatu yang terjadi sama kamu nih? Kayak kok cuek? Nah, jadi overthinking ya. Ini menambah rasa cemas dan ketidakpastian yang semakin menunggu. Ya, membuatnya merasa tertekan dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lihat lagi. Aduh, maaf sekali nih teman-teman. Suaraku serak. Nah, di sini juga berusaha tenang, memfokuskan pikiran pada yang lain. Ya. Perasaan tentang kamu itu nggak bisa hilang. Ia sangat peduli ya
tentang perasaan kamu ini, seseorang ini. Mencoba untuk mendengarkan kata hati, ya. Ya, bertanya-tanya terus. Apakah kamu masih merasakan hal yang sama enggak sih? Gitu. Apakah kamu mulai melupakan atau meninggalkan aku ya? Nah itu ya. Jadi rasa kehilangan itu begitu kuat dan mengganggu kesehariannya dia. Ya. Terus di sini ada seseorang banyak merenung tentang hubungan yang kalian jalani. Ia sering bertanya-tanya kenapa hubungan ini bisa berakhir. Ya, seperti ada mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki gitu ya. Ya dia bertanya-tanya aja. Ya, hubungan ini bisa berakhir, sepertinya bisa nggak sih diperbaiki. Ini mulai berpikir bahwa mungkin jarak atau ketidakhadiran ini adalah cara untuk menyadarkan dirinya bahwa ya kamu ini sangat berarti sebenarnya bagi hidupnya dia, gitu. Perasaan rindu itu ya sangat dalam banget, ya. Ya di sini berpikir terus ya, apakah kita bisa bersama lagi, ya terkoneksi lagi, ya seperti itu. Jadi ada juga perasaan-perasaan bersalah dan penyesalan ya datang itu ke pikirannya dia begitu kuat. Jadi merasa ya dia juga menyebabkan kalian berdua ini terpisah seperti ini ya. Mungkin saya ini gitu ya. Ya dia bertanya-tanya aja apakah dia melakukan sesuatu yang salah atau ya tidak cukup berusaha gitu sehingga hubungan ini menjadi sulit. Nah, penyesalan-penyesalan ini kan menghalangi langkahnya untuk bergerak maju karena kan ia merasa kesalahan ada pada diri dia gitu ya. Ya meskipun mungkin ingin berpura-pura cuek, tidak peduli lagi, hatinya nggak bisa bohong ya. Perasaan atau hati itu nggak bisa dibohongin. Pikiran tentang kamu selalu ada, dan setiap kali ia berusaha untuk tidak memikirkan kamu, perasaan itu kembali datang ya. Mungkin dia merasa bingung karena ingin bergerak maju, namun masih terikat dengan perasaan yang kuat terhadap kamu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ketika kamu mungkin tidak mencarinya ya, jauh, sudah pergi, semakin menguasai dirinya itu merasa tidak layak mendapatkan perhatian kamu ya, dan mungkin merasa ada yang lain yang lebih pantas untuk kamu gitu. Jadi perasaan minder ini ya sering muncul. Dia bertanya-tanya apakah dia cukup baik gak sih untuk kamu, apakah dia melakukan sesuatu yang salah gak sih yang buat kamu ini tidak mencari aku sampai jauh, sampai sekarang berjarak, kok gak mengejar lagi ya. Ia berusaha fokus pada pekerjaan, keuangan, atau aktivitas lain ya. Ya tetap aja tidak bisa hilang perasaan tentang kamu. Berusaha untuk tidak memikirkan, artinya terus kembali gitu ya. Mencoba memikirkan pikiran tentang kamu aja ke orang lain, misalkan mengalihkan, tetap aja kembalinya ke kamu. Gitu. Perasaannya kuat aja ya, yang membuatnya sadar bahwa kamu tidak bisa diabaikan emang. Seperti itu ya. Seorang ini bolak-balik aja memeriksa kayak WhatsApp gitu ya, atau pesan gitu. Ya berharap kamu ada kabar kayak gitu. Ya berharap aja kamu menghubungi gitu ya, menghubungi duluan atau berubah pikiran dan mencari aku kembali gitu. Ada ini perasaan kayak
ingin menciptakan harapan yang terus ada, meskipun ya dia tahu kenyataannya mungkin tidak seperti ini. Harapan itu akan kabar dari kamu menjadi salah satu hal yang membuatnya bertahan dalam perasaan bingung dan galau. Kasihan ya. Gitu. Kita lihat lagi. Oke. Ya, di sini meskipun dia mencoba untuk bersenang-senang gitu ya dengan orang lain atau mencari perhatian dari orang lain, ya ada aja kayak perasaan itu perasaan kekosongan yang tidak bisa dia penuhi. Ia merasa tidak ada yang bisa menggantikan kamu. Jadi hubungan dengan orang lain terasa tidak bermakna dan dia pun merasakan kehilangan yang dalam karena kamu sudah tidak ada di hidupnya. Jadi semua yang dia lakukan terasa tidak sempurna tanpa kamu, ya. Walaupun sekali berharap, ya, suatu saat nanti bisa ketemu, bisa bertemu, bisa berinteraksi, ya, bisa bicara, bisa seperti dulu. Nah, ada ini harapan-harapan, ya, gitu. Tapi ini ada ini energi-energi ya, beberapa memberanikan diri untuk yaitu menghampiri kamu, ya. Orang yang sudah pergi jauh ini ada beberapa berusaha untuk menghampiri lagi, ya, memberanikan diri untuk menghubungi kamu duluan, ya, untuk berkomunikasi, setidaknya mungkin nanya kabar dulu, basa-basi dulu. Seperti itu ya. Walaupun seseorang ini sudah jauh, ya, gitu. Ada beberapa yang memberanikan diri untuk datang lagi, berkomunikasi, ya, memberikan kejelasan, ya, memperbaiki, ada ini, ya, gitu. Ya, setelah mungkin merenung, ya, setelah berintrospeksi, ya, menyadari semua, dan ada beberapa juga yang menyadari kesalahan-kesalahan itu timbul dari dirinya, ya, ya gitu. Ya, kehilangan kamu itu membuat seseorang merasa sangat terpuruk, merasa sakit hati, bahkan fisik dan mentalnya terganggu, ya, tidak ada semangat lagi untuk melakukan apapun. Ya, seringkali sih merasa kayak ingin menyendiri gitu ya, merenung yang tadi aku bilang ya, banyak berintrospeksi, ya, kayak ingin menyendiri aja, ya, ada yang beberapa banyak ini menyendiri, ya, kayak nggak ada semangat lagi untuk melakukan apapun, ya. Ada ini ya, beberapa sering kali ia merasa kayak ingin menyendiri, dan menyendiri, betul-betul menyendiri, ya, jauh dari keramaian, gitu, mencari kesepian, dengan dalam diamnya merindukan kamu, merenung kehidupannya kamu dengan dia, bagaimana ke depannya, bagaimana kalau dilanjutkan, kenapa sampai semakin menjauh. Itu banyak ya di pikiran-pikirannya seorang ini, berkecamuk, ya. Dia kayak lebih memilih untuk diam, merenung, ya, tapi nantinya dia akan menyadari beberapa ini, ya, bahwa ya semakin lama ya semakin jauh kamu nantinya, semakin lama kita tidak berinteraksi, semakin kehilangan. Nah, itu ada merasa seperti itu ya. Ada juga beberapa orang yang memang
memilih diam dulu lah gitu ya. Ada juga ini kayak tidak menghindari menghindari interaksi dengan orang lain dulu lah. Jadi rasa kehilangan yang besar ini mungkin membuatnya merasa sangat lelah juga secara emosional beberapa ya gitu. Dan dia sering meratapi nasibnya ya, karena yang tadi aku bilang ada beberapa yang memang ada penyesalan seperti itu ya. Ada beberapa juga yang sebentar lagi nih akan kembali betul-betul memberanikan diri untuk membicarakan hubungan kalian ke depannya seperti apa. Dan ada juga yang kembali ya karena sudah menyadari ya kehilangan keterpurukan dia tanpa kamu. Nah itu ya. Sekian dulu mungkin di pagi hari ini, singkat, padat, karena suara saya aduh parah ini serak-serak ya, lagi sakit tenggorokan. Oke, terima kasih teman-temanku, selamat pagi semuanya, selamat beristirahat dan libur panjang ini ya untuk teman-temanku semuanya. Sehat-sehat, bahagia selalu untuk kalian semua ya. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan, semoga juga resonate untuk kalian. Yang suka like and comment, subscribe jangan lupa. Yang mau personal reading, konsultasi boleh hubungi kontak deskripsi video ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videoku ya, yang selalu menunggu atau setia menonton videoku. Sehat-sehat buat kalian, bahagia selalu. Semoga kalian semua dibukakan pintu rezeki selalu, terus dimudahkan segala urusannya. Amin. Aku selalu doakan untuk kalian semua, teman-temanku ya. Terima kasih, sehat-sehat ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.